Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah. Ya, hari ini kita juga bersyukur kita bisa berkumpul dengan saudara seiman kita di gereja kita di GKI Agape Kosmas. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kita nyanyikan sama-sama pujian. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Bait yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tatamu, memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Musik saja. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Suci, 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 walau tersembunyi. Sama-sama kita nyanyikan. Suci, 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 walau tersembunyi, Kau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci,
Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 36 sampai 37 dan juga 39. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 204. "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan sama-sama pujian. "Oh Tuhanku, sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku, di hatiku tersimpannya sucikanku
masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita nyatakan bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita datang di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Sehingga pada hari ini kami dapat datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, tapi kami sadar dalam setiap langkah hidup kami, tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa ya Tuhan. Mungkin tanpa kami sadari tutur kata kami, perbuatan kami telah melukai hati sesama kami, dan itu pun telah melukai hati Tuhan. Kau kiranya mengampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih karena karya anak-Mu yang tunggal yang telah mati bagi kami, telah tersalib bagi kami, telah mengorbankan dirinya sendiri, bahkan mati terpisah dengan Engkau untuk menanggung dosa kami ya Bapa. Sehingga kami bersyukur bahwa kami menjadi milik-Mu dan Kau menjadi milik kami selama-lamanya. Hanya karena Engkau-lah kami dapat diselamatkan ya Bapa. Hanya karena pengorbanan anak-Mu yang tunggal, kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk balik berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita akan membacakannya secara bersama-sama ya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Cepat memberikan salam damai satu pada yang lain. Baik, sahabat tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 227, Iman Umat-Mu yang Hidup. Dan setelah ini vokal grup White Lily akan membawakan lagu untuk Tuhan dan untuk kita semua. Kita nyanyikan sama-sama pujian. Iman Umat-Mu yang Hidup. Iman umat-Mu yang hidup, walau pedang mengancamnya, bila ku ingat mereka, hati senang dan irama. Iman umat-Mu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umat-Mu yang teguh, mengalahkan godaan dunia, dan kebenaran firman-Mu membebaskan umat.
Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup White Lily. Saya persilahkan. Cao được không? Itu satu tinggi itu di tengah. Becky, Becky jadi. Ya, satu pujian yang indah. Terima kasih untuk vokal grup White Lily. Walaupun saya tidak bisa mengerti ya semua dari awal sampai akhir lagu itu, saya kira suatu lagu yang menguatkan kita untuk betul ya, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kira begitu ya. Oke, baik, mari Bapak Ibu kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau masih memelihara hidup kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh melangkah, kaki kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang, saudara-saudara kami yang di dalam Tuhan. Bersama kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Boleh bersekutu pada pagi hari ini, boleh memuji nama Tuhan. Juga kami sebentar lagi akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, juga setiap jemaat yang mendengarkan. Kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan
ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita baca secara bergantian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku memasukkan dalam tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Lalulah darimu sini, dan lihat tanganku, kemudian tanganmu, dan bagikan ke dalam kamu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kamu melihat tanganku, maka engkau percaya, dan mereka tidak akan percaya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita renungkan pada minggu ini adalah murid Kristus penuntut bukti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak sekolah minggu, bagi kita yang percaya, sejak yang orang tua kita sudah percaya dan membawa kita ke sekolah minggu, biasanya kalau ditanya murid yang peragu, maka jawabannya adalah Thomas, ya. Kasihan juga Thomas, ya. Dapat gelar, dapat julukan seorang murid yang peragu. Kalau dibilang siapa murid Tuhan Yesus yang peragu, itu gelar itu ada pada murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Lukas. Mari kita membuka di dalam Lukas. Sebetulnya bagian ini sama, tapi Lukas rupanya mencatat lebih detail peristiwa ini. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini sama ya peristiwanya, dan juga tercatat di Yohanes 20 tadi yang kita baca. Di sana dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi ketika itu Yesus menampakkan diri, mereka tidak langsung mengenali itu Yesus. Mereka terkejut bahkan dan takut, dan mereka pikir itu adalah hantu. Akan tetapi ia berkata, atau Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Itu dicatat oleh penginjil Lukas. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya
murid-murid atau selain dari Thomas, ketika Tuhan Yesus pada hari pertama, ya ini catat itu hari pertama, tapi pada malam harinya mereka sedang berkumpul dalam satu ruangan, kemudian Tuhan Yesus di situ menampakkan diri kepada mereka. Kalau Lukas kan tadi mencatat mereka terkejut, takut, bahkan mereka kira itu hantu, tidak langsung percaya itu Yesus. Dan Yesus sendiri kan yang mengatakan, mengapa kamu ragu-ragu. Jadi mungkin ya mulai saat ini kita mulai sedikit tidak menuduh gitu ya, bahwa hanya Thomas murid yang ragu, karena rupanya murid yang lain juga merasa ragu apakah itu Yesus. Bahkan Lukas mencatat mereka kira itu hantu. Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus kan membuktikan bahwa itu bukan hantu. Kalau baca selanjutnya, Yesus mengajak mereka untuk makan, karena hantu kan tidak ada tubuhnya, kalau cuma roh gitu ya, kayak di film Casper mungkin ada di bioskop itu. Jadi sebenarnya sama dengan Thomas, para murid juga ragu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Nah, yang membedakan Thomas dan murid yang lain adalah yang pertama, memang dia tidak hadir pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Entah kenapa, mungkin Thomas ada kesibukan yang lain, tapi memang Alkitab tidak mencatat bahwa Thomas sedang berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dia tidak hadir ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri. Dan yang kedua yang membedakan Thomas dengan murid yang lain adalah, nah ini permintaan Thomas, ini mungkin sehingga sampai dapat julukan orang yang ragu, harus punya bukti seperti tema kita. Murid yang menuntut bukti. Karena permintaan Thomas itu agak dramatis ya kedengarannya. Jadi dia minta supaya jarinya ini dia bisa, kalau Yohanes tuh mengatakan mencucukkan ya, mencucukkan. Maksudnya sebetulnya kalau di terjemahan lain tuh hanya meletakkan saja ya. Tapi ini diberi kesan dramatis. Sebelum dia menaruh jarinya ke bekas paku ya di tangan dan tusukan tombak di lambung Tuhan Yesus, Thomas tidak akan percaya. Beda kan memang dengan murid-murid, mereka lihat, tapi kemudian mereka mengira Tuhan Yesus itu seperti hantu, tapi Tuhan Yesus kemudian berkata jangan takut, kemudian mereka ya Tuhan Yesus hanya menunjukkan saja ya bukti bahwa dia sudah bangkit dan bahwa dia itu adalah benar-benar dia yang disalibkan. Nah, kalau Thomas memang lebih dramatis. Kenapa? Karena dia mau supaya benar-benar dia buktikan sendiri. Tidak cukup hanya dengan melihat saja, tapi harus ada sentuhan fisik. Membuktikan bahwa Tuhan ini benar-benar Tuhan Yesus nih. Nah, untuk hal yang kedua sebetulnya Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga seringkali meminta bukti untuk kita bisa percaya bahwa Tuhan itu, misalnya, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Ya, dalam hidup saya lupa saya umur berapa. Satu kali saya juga pernah berdoa Bapak Ibu ya. Ada masa di mana saya ragu-ragu. Tuhan itu ada apa tidak ya? Tuhan Yesus itu ada apa tidak? Memang di sekolah minggu kan kita diceritakan tentang Tuhan Yesus. Ada gambarnya lagi kan. Kalau sekarang kan lebih animasinya lebih bagus. Apalagi ada AI sekarang. Ya itu, nah ini nggak pakai AI ya, model nggak ya. Ini langsung ambil di Google. Tapi ada tuh aplikasi bisa buat kita tinggal masukkan perintah, nanti komputer itu akan, kecerdasan buatan itu akan buat gambar. Nah, memang ada banyak versi Bapak Ibu ya. Kita sendiri kan ya Tuhan Yesus itu kita tahu ya seperti di gambar itu. Persisnya seperti apa kan kita sebetulnya tidak pernah lihat. Nah, pernah dalam hidup saya juga merasa pengen melihat langsung Tuhan Yesus. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu, kalau kita lihat orang kesaksian, di YouTube tuh banyak kesaksian dari orang yang dulunya bukan orang Kristen, kemudian entah bagaimana, tentunya bukan bagaimana, ada sesuatu ya, itu yang saya tuh pengen juga mengalami yang sama. Waktu itu dulu ya,
bahwa mereka melihat, kalau ditanyakan kenapa sih kamu mau jadi Kristen? Iya, saya tiba-tiba sedang berdoa, saya berdoa dengan agamanya yang dulu. Katanya tiba-tiba ada cahaya putih. Ya, ada cahaya putih yang lihat masuk ke kamar. Bapak Ibu, kalau kita lagi doa ada cahaya putih masuk ke kamar, ada angin-angin begitu gimana? Masih berani buka mata atau kita gemetaran gitu? Atau pengen lihat? Kan kemarin Bapak Ibu kita retreat di puncak ya. Ya biasanya Bapak Ibu retreat di puncak itu, aduh, kenapa ya? Karena kita tinggal di timur gitu ya. Selalu ada cerita-cerita aneh gitu kan. Kamarnya ini kok tiba-tiba ada suara lah, ada apa lah gitu. Nah, orang-orang ini dulu ketika mereka belum jadi Kristen, mereka punya pengalaman yang mereka bilang adalah itu Tuhan Yesus. Karena begini kan ceritanya. Jadi mereka lihat kok ada sosok, ada wajah. Kemudian rupanya orang yang bersaksi ini, saya lupa entah dia pernah sekolah Kristen atau pernah lihat gambar-gambar orang Kristen. Dia ingat loh, itu kan Tuhannya orang Kristen. Nah, kemudian lanjut cerita, biasanya datang ke pendeta ditanya, Pak saya berdoa tapi kok saya lihat sosok ini. Kemudian Pak pendeta biasa menjelaskan, oh itu Tuhan Yesus. Walaupun Bapak Ibu kita juga nggak tahu kan, apakah benar Tuhan Yesus itu kan? Kan belum pernah lihat juga Pak pendeta. Nah tapi kemudian tiba-tiba ada terjadi mereka dari agama yang lama meyakini menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena melihat Yesus secara langsung katanya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, bukankah kita juga sebetulnya sama ya? Pernah nggak Bapak Ibu di sini berdoa? Ada satu titik dalam hidup kita ragu itu Tuhan itu ada. Apakah Yesus itu benar-benar ada? Mau dong seperti pengalaman mereka? Bapak Ibu pernah nggak di sini ada yang mengalami itu? Nggak ada ya? Mau nggak mengalami itu? Tiba-tiba lagi berdoa, Tuhan Yesus datang ke kamar kita. Ada yang mau ya? Nah makanya Bapak Ibu di bagian terakhir tadi Tuhan Yesus mengatakan begini, sebetulnya tidak apa-apa sih. Tuhan juga kalau dia berkehendak bisa saja ya mau bekerja, mau mendatangi seseorang, mau menampakkan diri. Nah tapi kan Tuhan Yesus mengatakan di ayat terakhir itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang tidak melihat tapi kita percaya. Nah jadi itulah yang dialami oleh Thomas ya. Tapi saya kira apa yang dialami Thomas dialami juga banyak orang percaya. Saya percaya ketika ada titik dalam hidup kita di mana kita mengalami banyak pergumulan. Mungkin doa-doa kita yang lama dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu sebetulnya ada nggak sih? Tuhan itu sebetulnya mengasihi saya nggak sih? Kenapa Tuhan nggak mau membantu saya? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yang pertama adalah kita mau belajar tentang keraguan Thomas dan pengalaman hidupnya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita yang kita yakini sudah benar, biasanya berdasarkan apa yang kita alami setiap hari. Saya berikan contoh ya. Misalnya ibu-ibu di sini suka pergi ke pasar, masih ada yang suka pergi ke pasar? Ada ya, senang ya. Saya juga senang ke pasar. Saya dengan istri setiap Sabtu sih biasanya kami belanja ke pasar untuk keperluan selama seminggu. Biasanya kalau bukan ke pasar 8, ke pasar BSD. Pernah kami coba ke pasar di daerah Geraha sana, tapi kayaknya kejauhan gitu ya. Atau kadang-kadang ya istri pergi ke pasar di depan ya, yang di gerbang gitu, di Melati Regensi, Melati Mas. Nah kan ada banyak ya, kita tahu ada banyak pasar, ada A, B, C, D dan seterusnya.
Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita cenderung pilih salah satu saja? Bapak Ibu tiap minggu ganti-ganti nggak? Minggu ini pasar A, minggu depan pasar B, minggu depan pasar C. Sampai seluruh pasar di BSD di Tangerang Selatan ini dikelilingi. Pernah nggak Bapak Ibu? Supaya dapat pengalaman baru, enggak kan ya? Kita biasa langsung pilih kan? Langsung pilih karena kita yakini itu sudah paling baik. Pokoknya yang ini deh, kalau mau pergi ke pasar yang lengkap, si pasar A. Apalagi kalau lebih detail lagi kan mau beli daging babi misalnya. Oh berarti di pasar ini aja. Mau beli ikan, oh di pasar ini saja. Nah kenapa kita yakini itu? Karena yaitu berdasarkan pengalaman kita, experience kita. Kita nggak mau pilih yang lain dan kita yakini ya sudahlah, sudah benar di sini. Ya nggak mau coba-coba lagi yang lain. Nah sama juga ya Bapak Ibu yang punya anak-anak pilih sekolah misalnya. Biasanya kita akan pilih sekolah bisa karena kata orang atau bisa karena anak kita sudah sekolah di situ dan ada satu pengalaman. Oh anak saya kok di sekolah itu jadi baik. Jadi sudahlah, nggak usah pilih sekolah yang lain. Sekolah di sini saja sudah cukup. Jadi berdasarkan pengalaman itu kemudian kita meyakini sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Thomas sebagai orang yang hidup pada waktu itu sebetulnya nggak bisa disalahkan 100% ya akan bagaimana dia meragukan. Karena saya kira Thomas meragukan ya tentang siapa Tuhan Yesus. Sebetulnya bukan berarti dia sama sekali tidak beriman kepada Kristus. Ya. Karena Thomas tuh hidup di masa di mana sebetulnya orang yang melihat penyalipan itu bukan hal yang baru. Jadi pemerintah Roma kalau mau menghukum, kan yang dihukum di situ bukan cuma Tuhan Yesus. Kita tahu ada 2 penjahat, samping kiri, samping kanan. Tapi juga selain Tuhan Yesus dan penjahat 2 orang itu, kan juga ada orang-orang yang lain yang juga pernah dihukum dan akan dihukum kalau mereka melanggar aturan pemerintah Romawi. Jadi itu bukan merupakan satu pemandangan yang baru bagi Thomas. Dan sudah pasti orang yang disalibkan itu tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup lagi. Bapak Ibu, ada orang yang mati dalam keadaan biasa, makanya suka dibilang mati suri kan, mati suri karena ya mungkin belum benar-benar mati. Kalau nggak salah, kalau di rumah sakit mungkin harus nunggu, kalau nggak salah mungkin 2 jam kali ya, atau mungkin ada pemeriksaan dokter untuk memastikan orang itu sudah mati. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau orang mati disalib itu sudah pasti mati. Karena penyiksaan yang begitu sadis ketika seorang itu disalibkan di atas kayu salib. Itu bagi Thomas, bagi dia kayaknya ya memang kan dia masih dalam proses sebagai murid mengikut Tuhan. Dan yang kedua, Thomas mengapa sih mencucukkan jari? Mungkin Thomas berpikir bisa saja ada orang yang bisa mengaku Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kan pernah mengatakan ya, pada zaman-zaman akhir banyak orang yang mengaku-ngaku Mesias palsu kan? Bisa saja kan mengaku, tapi buktinya apa kalau dia pernah disalib? Ya, bukti yang valid sekali yaitu tangan yang dipaku dan lambung yang dicucukkan. Nah, mengenai lambung ini itu sebetulnya sangat unik dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang yang disalibkan itu ya biasanya supaya mereka itu cepat matinya, karena biasa kan mereka tergantung, dan biasa kalau sudah tergantung begitu ini sangat menekan di bagian nafas. Konon ya, menurut saya lihat beberapa catatan mengenai penyalipan, orang itu supaya masih bisa napas, dia akan gunakan kakinya karena ada tumpuan di kakinya untuk naik supaya bisa bernapas. Makanya kalau kita lihat peristiwa penyalipan, Bapak Ibu, biasanya perwira Romawi itu akan mematahkan kaki. Sebetulnya mematahkan kan nggak bikin mati kan,
Tapi kalau dipatahin kaki, orang itu nggak punya kekuatan lagi untuk menumpukan kakinya supaya bisa bernapas. Maksudnya supaya dia cepat mati. Karena biasanya dia masih ini ya, yaitu benar-benar penyiksaan yang luar biasa. Tapi kan Tuhan Yesus kan dikatakan ya, tidak ada satu tulang pun yang patah. Karena mereka lihat dia sudah mati. Untuk memastikannya mereka menusukkan tombak kan di lambungnya. Jadi itu satu keunikan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika disalib. Jadi Thomas ingin memastikan mana ya buktinya. Jadi Thomas itu ragu berdasarkan pengalamannya dia. Dia melihat, kayaknya nggak mungkin deh kalau orang mati disalib itu akan bisa bangkit lagi. Makanya dia menuntut bukti itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami ya, yang menjadi pengalaman kita sebetulnya bisa juga membuat kita tertutup untuk melihat satu kebenaran yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini, kita merasa, saya punya pengalaman begini kok, baik-baik saja. Kita mengandalkan pengalaman kita tanpa kita lagi mau melibatkan Tuhan untuk terlibat di dalam pengalaman hidup kita. Untuk merubah cara pandang kita melihat pengalaman tertentu dalam hidup kita. Tidak salah Bapak Ibu kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, kita mengusahakan pengobatan-pengobatan sampai ke luar negeri sekalipun, silakan. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa karena ya sudahlah, bawa dulu, nanti kalau sudah nggak mampu, sudah nggak bisa apa-apa, baru kita berdoa. Ya Tuhan itu di bagian terakhir. Memang Bapak Ibu ya, saya lihat orang kalau uangnya banyak, kan pasti pertama ketika sakit, musibah, pokoknya kita yakin lah bawa ke rumah sakit di luar negeri pasti bisa sembuh. Kalau biasa orang yang nggak mampu ke luar negeri, apa? Atau ngebawa ke rumah sakit yang bagus, BPJS kan ya. BPJS itu berharap pada Yesus saja. Gitu kan ya, artinya ya sudah gak berharap. BPJS pun kadang-kadang lama, bener gak Bapak Ibu ya? Dilayaninya, antriannya panjang gitu. Ya akibatnya hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi biasanya doa itu di depan. Tapi tidak ya, sebetulnya kita mampu atau kita tidak mampu, berharap kepada Tuhan ya. Tahu bahwa Tuhan itu yang sebetulnya yang memberikan pertolongan kepada kita. Kadang-kadang kita dalam bekerja juga sama kan, dalam melakukan pekerjaan kita, di dalam mendidik anak-anak kita percaya, pengalaman saya begini kok, seperti ini. Akhirnya kita meragukan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari bacaan kita tadi, yaitu keraguan Thomas dan perjumpaan dengan Kristus. Nah ini Bapak Ibu, Thomas yang tadinya mengandalkan pengalaman dia, sekarang dia berjumpa dengan Kristus. Memang butuh waktu 8 hari. Ayat ke-26, 8 hari kemudian murid Yesus berkumpul dan di situ Thomas juga hadir. Dan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyapa mereka dengan damai sejahtera, dan Tuhan Yesus sudah tahu Thomas menuntut bukti, dan Tuhan itu memberikan bukti itu kepada Thomas. Silakan cucukkan tanganmu ya, ulurkan tanganmu, cucukkan dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan engkau percaya. Bapak Ibu Saudara, di tengah keraguan Thomas, Tuhan tidak membiarkan dia untuk hidup di dalam keraguan-raguan. Demikian juga kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai murid-muridnya untuk terus-menerus hidup di dalam keraguan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berjumpa dengan dia? Seperti Thomas berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak berjumpa dengan Kristus secara fisik kan, karena dia sudah naik ke surga. Tapi kita bisa berjumpa dengan dia di dalam keseharian kita, di dalam bagaimana kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan kadang-kadang hidup kita mengandalkan pengalaman. Thomas tidak percaya, sulit percaya Yesus ini adalah dia yang bangkit, karena dia yang melihat
pengalaman dia tidak mungkin ada orang yang bangkit karena disalibkan. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa akhirnya pengalaman kita lebih besar dari kita percaya kepada Kristus, atau kita mempercayakan kepada Kristus setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya kasih di dalam Tuhan, hidup sebagai murid Yesus adalah satu perjalanan dari satu langkah iman kepada langkah iman selanjutnya. Tadi kita baca ya di dalam nats kita Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah apa? Dasar ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman sebetulnya itu sudah bukti kan ya. Dia sudah jadi bukti. Iman itu bukti, dan bagaimana kita punya iman, bisa punya iman tentunya bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan iman kepada kita. Nah, dalam perjalanan itu iman kita sering bercampur dengan keraguan dan kerapuhan. Bapak Ibu Saudara, tema di bulan Juli ini saya baca, tema besarnya itu sebetulnya berbicara tentang murid Kristus yang penuh dengan kerapuhan. Nanti di minggu-minggu berikutnya juga akan berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Kristus. Sebetulnya mereka adalah orang-orang juga yang rapuh. Saya kira sama juga dengan kita, murid-murid Kristus. Tidak selalu iman kita itu betul-betul hebat gitu ya. Tidak selalu kita betul-betul dalam segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan. Banyak memang karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa, dan kita sendiri terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus untuk semakin hari supaya iman kita itu semakin bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Dia memberikan dirinya untuk dibuktikan oleh Thomas. Dan satu pengakuan Thomas yang sangat indah sekali, dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu, pada zaman itu kalau orang menyebut Tuhan itu sebetulnya biasa. Karena Tuhan, kurios itu juga bisa dipakai oleh kata itu Tuhan tanah. Ya, atau orang yang berkuasa. Ya, makanya kan kalau dibilang Tuhan itu seseorang yang punya kuasa atas hamba. Itu Tuhan. Ya, Tuhan ya. Di Indonesia semirip ya, Tuhan dan Tuhan. Jadi, ya orang yang berkuasa, Tuhan itu, kurios. Tapi ketika Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku, Thomas mengakui akan keilahian Tuhan Yesus. Karena tidak ada orang yang berani menyebut seseorang itu dengan Allah. Karena itu hanya kata yang bisa dipakai untuk seseorang yang benar-benar ya, dia benar-benar adalah Allah. Itu satu penyembahan Thomas. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian, di tengah keraguan kita berjumpa dengan Tuhan. Di situ juga ada pengakuan ya iman kita kepada Tuhan. Tidak hanya seperti pengakuan iman Rasul yang kita ucapkan setiap minggu, tapi setiap hari kita mengakui Dia Tuhan dan Allah kita di dalam hidup. Di tengah-tengah keraguan kita, saya kira seorang percaya bukan berarti bebas dari keraguan. Ada saat di mana kita mengalami keraguan. Tetapi biarlah firman Tuhan itu akan terus memberikan kita kekuatan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita masuk di dalam saat ini. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami yang sudah Tuhan berikan iman untuk percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Engkau yang memelihara, menjaga hidup kami. Tapi ada saatnya Tuhan kami juga mungkin meragukan. Bahkan kami menuntut bukti bahwa Engkau menyertai hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan iman kami. Biarlah firman-Mu akan terus memberikan kami kemampuan untuk melihat akan kuasa Tuhan, akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi.
Dalam kesempatan doa singkat pagi ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam keluarga, di dalam perekonomian, di dalam mendidik anak-anak, di dalam kelemahan tubuh kami, sakit penyakit yang kami alami. Berdoa untuk Ibu Dorcas dalam pemulihan, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan tubuh yang baru. Bagi jemaat kami ya Tuhan yang bergumul dengan kesehatan mereka, juga bergumul ya Tuhan dengan setiap permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Mari Tuhan bantu. Ajar kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu di tempat ini akan kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan mengutus kami, tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam proses transisi pemerintahan yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Biarlah ya Tuhan kami berdoa supaya negara kami terus dilindungi oleh Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan berkat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang meninggal sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Luki. Terima kasih. Jemaat sekalian, telah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada hari ini dilandaskan dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Untuk mengiring lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 343. Di mezbahnya sumbangkanlah korbannya. Peroleh damai sejahtera.
di dalam doa persembahan. Ya Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Bapak, persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Engkau kiranya menolong juga buat para pengurus yang mengelola keuangan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di GKI Agape Pos Primas. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan terbaik bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Sebelum kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 353. Hidupku ini kuserahkan. Dan setelah itu putusan berkat akan disampaikan oleh penginjil Luki Suti. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Kuserahkan waktumu untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, aku dijadikan yang kudus, sepenuh sepenuh hatiku, selamanya bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Ibadah kita telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua.